Sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengundang para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Kepada pengusaha, Presiden meminta untuk memanfaatkan peluang ekspor dari dampak perang dagang Amerika dan Tiongkok. Presiden Joko Widodo berencana mengundang kembali para pengusaha ke istana untuk membahas strategi ekonomi yang lebih detail dalam menghadapi perang dagang Amerika dan Tiongkok. Presiden ingin para pengusaha KADIN dan HIPMI untuk memanfaatkan peluang untuk meningkatkan ekspor, seperti menggantikan barang-barang dari Tiongkok yang sebelumnya masuk ke Amerika Serikat. Menurut saya ada sebuah peluang, ada sebuah opportunity yang bisa kita ambil dari ramainya perang dagang ini, dan saya melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya berada pada garis yang paling depan dalam memanfaatkan peluang ini. Saya melihat misalnya kayak pasar di Amerika yang sebelumnya dimasuki produk-produk dari China, dari Tiongkok, ini bisa menjadi peluang-peluang kita untuk juga bisa memperbesar kapasitas sehingga produk-produk kita bisa masuk ke sana. Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan Roslani mengaku siap memanfaatkan peluang-peluang yang ada seperti industri tekstil, industri ban, dan industri lainnya. Namun ia menekankan pentingnya kebijakan jangka panjang untuk mendorong kinerja investasi. Pasti ada dampaknya, tapi kesempatan juga ada. Nah, kesempatan ini yang coba kita manfaatkan misalnya dengan garment, kemudian dengan perusahaan-perusahaan ban, kemudian juga dengan barang-barang kita lain yang dulu tidak kompetitif sekarang menjadi kompetitif. Tapi kan itu sifatnya temporary gitu. Nah, perlu ada kebijakan jangka panjangnya lagi, terutama karena relokasi investasi yang saat ini lebih banyak masuk ke Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Para pengusaha menilai tekanan perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap perekonomian Indonesia tidak terlalu besar. Hal ini disebabkan nilai ekspor Indonesia terhadap PDB relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, yakni sekitar 30%. Meski demikian, Indonesia tetap terkena dampak karena mitra dagang terbesar Indonesia adalah Tiongkok, yakni sekitar 15%, dan Amerika Serikat 10%. Para pengusaha telah memberikan masukan kepada Presiden untuk menghadapi tekanan perang dagang Amerika dan Tiongkok. Para pengusaha menekankan 3 masukan utama, yakni peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia dengan program vokasi, mendorong kinerja pariwisata, reformasi perpajakan, salah satunya dengan memangkas PPh menjadi 18%. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.